lagi kita akan belajar tentang matematika. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta bantuan Jali untuk memimpin doa pada pagi hari, siang hari ini. Silakan Jali, pimpin doanya. Mari kita berdoa, berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Jali. Sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Kok tidak semangat? Diulang ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Oke. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Ada yang telat juga ya? Ini tadi saya ibu lihat ada yang telat. Oke. Apakah kalian siap untuk masuk ke materi pada hari ini? Siap. Oh cuma Jali yang jawab. Ayo dong semangat. Gimana? Pada siap nggak? Kalau nggak siap, ya tetap ibu mulai sih. Tapi kalian siap nggak? Ayo semangat dong. Siap. Oke, bagus. Jangan takut dengan matematika ya, karena matematika tidak menakutkan. Ini mudah kok sebenarnya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Sebelumnya, apakah ada yang pernah dengar nih? Pangkat itu apa? Ada yang pernah dengar kah? Ada yang pernah dengar? Pangkat itu apa? Oke, belum ya? Kalau belum, kita akan masuk ke materinya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua, yaitu menyimpulkan bentuk umum dari bilangan berpangkat bulat positif, dan yang kedua kita akan menyatakan sebuah bilangan dalam bentuk pangkat. Lalu, apa sih Bu dinamika atau apa proses yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Ada 4 dinamika, yaitu yang pertama mengamati sebuah gambar dan ilustrasi. Yang kedua, kita akan melakukan diskusi dalam kelompok, lalu presentasi, dan kemudian kita akan menyimpulkan dari semua kegiatan yang telah kita lakukan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan dulu? Oke, ada ya, kita lanjut ya. Nah, apakah ada yang tahu nih? Ini gambar apa? Ayo. Planet apa? Bumi. Terus ini apa? Bulan. Bulan. Bulan atau matahari? Oke, betul ya. Ini adalah planet Bumi dan matahari. Ada nggak yang tahu berapa jarak antara planet Bumi dengan matahari? Jaraknya berapa? 300 km. Tidak tahu. Oke, berapa tadi? Jaraknya sangat jauh Bu. Sangat jauh, betul ya, sangat jauh. Tadi Angel berapa jawabnya? 300 km. Oke, masih kurang jauh itu. Oke, mungkin Yoga bisa bantu Ibu membacakan berapa jarak antara matahari dengan bumi. Jarak antara matahari dengan bumi adalah plus minus 1,000,000,000 km. Oke, bacanya aneh ya, Yoga, kurang lebih 150 juta kilometer. Ini kalian masih bisa baca ya angkanya? Mudah kan ya dibaca? Oke. Tapi apakah kalian bisa menyederhanakan bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga kalian membacanya itu lebih mudah daripada yang ini? Kira-kira kalian bisa nggak melakukannya? Oke, nggak bisa ya, belum bisa ya. Oke, lanjut. Pasti kalian tahu dong Google, tahu ya? Ya, Google itu adalah mesin pencari yang mungkin kita gunakan sehari-hari, tapi Google itu sebenarnya berasal dari nama Google. Jadi bacanya itu mirip, tapi penulisannya beda. Dan di balik kata Google ini memiliki arti, yaitu sebuah angka. Ada yang tahu angkanya berapa? 60060. Ayo. Oke, salah ya itu. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat ya berapa angka yang dimaksud. Ada yang bisa bantu Ibu baca ini? Argo, coba dibaca berapa angkanya? Nah, ya, betul ya. Susah kan ya bacanya ini ya anak-anak ya? Susah ya? Nah, setelah ini kita akan mencoba mengubah dari yang tadi permasalahan sebelumnya dan yang ini menjadi permasalahan yang bisa kita baca angkanya. Jadi kalian mudah untuk membaca ini nanti. Oke, kita lanjut. Nah, apakah ada yang pernah belajar tentang pembelahan sel hewan? Belum. Di IPA? Belum?
Oke. Belum ya? Oke. Di sini Ibu punya sebuah amuba. Ini kalian akan pelajari di IPA nanti. Jadi amuba itu bisa membelah diri. Ini amuba yang pertama, dia akan membelah diri menjadi dua amuba yang baru di satuan waktu tertentu. Nah, nanti pembelahan ini akan terjadi secara berulang-ulang sehingga ini akan semakin kecil dan akan semakin banyak pastinya. Dan nanti ketika itu menjadi banyak akan bentuknya atau nanti memunculkan angka seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti yang Google tadi mungkin. Jadi kita akan sulit untuk membacanya sehingga kita perlu merubah bentuk angkanya atau bentuk bilangannya menjadi bentuk yang bisa kita baca. Oke. Mungkin Ibu akan bagi dalam kelompok ya untuk kalian membahas tentang pembelahan sel ini. Nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk membahas tentang pembelahan sel ini dan ada alat bantunya untuk diskusi nanti. Mungkin bisa dibagi 3 sampai 4 orang ya. Silahkan berkumpul menjadi satu kelompok. Oke, ini berempat ya. Belakang ya. Mereka nggak mau sama. Nanti jali ke belakang ya. Ikut kelompoknya Yohana ya. Satu kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja dan juga satu kertas origami. Kumpulkan dong. Ini aku pakai sini ya. Aduh, ayo serius. Saya main-main terus ya. Oke, sudah mendapatkan LKPD dan kertas origaminya? Sudah. Oke, sebelum mengerjakan dengarkan dulu ya. Nanti untuk kalian cara melipatnya, silahkan kalian lipat kertas origami itu sesuai dengan sumbu simetri lipatnya. Jadi bebas kalian mau melipat seperti apa, yang penting itunya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di LKPD-nya. Oke, Ibu akan beri waktu berdiskusi selama 5 sampai 8 menit ke depan. Silahkan mulai berdiskusi. Bukan lipat itu. Itu dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Untuk melipatnya sesuai dengan sumbu simetrinya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ibu ya. Saya kerja. Kerja. Nanti salah satu atau dua kelompok akan Ibu minta untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Aku ini nggak niat sekolah, aku nggak mau kuliah. Posisi seru.
tergantung dari cara kalian melipat. Jadi ketika lipatan kalian yang pertama itu horizontal akan lebih mudah daripada yang vertikal. Jadi ibu juga akan menilai bagaimana kalian melipat atau strategi kalian dalam melipat kertas lipat tersebut. Bisa. Ya, dikerjakan sampai lembar kedua ya dikerjakannya. Sudah selesai kah? Yang lembar pertama sudah selesai? Oke, boleh dilanjut ke lembar kedua ya, silakan. Ya, silakan ya dikerjakan. Ya, dikerjakan ini anduk, kawali, namanya terus ya. Apakah ada di sekitar? Enggak. Ada. Gimana? Ini kertasnya lama-lama. Ya, tadi kalian lipatnya bagaimana? Jadi terdalam juga. Nggak tahu ini yang buat. Gak apa-apa. Yuk bisa, pasti bisa. Sudah selesai kah yang lembar kedua? 2 menit lagi ya makanannya. Dijelaskan ya alasannya kenapa kalian dijawab ada atau tidak ada hubungan. Iya, bisa. Nanti ibu minta tolong kelompoknya Saras dan ayo sahabat untuk maju ya mempresentasikan di depan, menuliskan hasilnya di depan sini. Apakah sudah selesai? 1 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Kurang ajar, aku dilempar bu. Itu namanya Dinda. Enggak boleh nakal ya. Dinda jangan nakal. Ya, nanti salah satu dari kelompoknya Saras maju ke depan, salah satu kelompoknya Yusofat juga maju ke depan. Apakah sudah selesai? Oke. Mungkin dari kelompoknya Yusofat bisa salah satu maju menuliskan di papan. Setelah menuliskan, stay di depan dulu ya. Jangan kembali dulu. Pilih salah satu dari kelompok kalian yang untuk maju menuliskan dan menjelaskan di depan. Kelompok Ori gimana? Sudah? Belum. Kelompok Eniko sudah? Ya. Salah satu.
Ya, silakan tuliskan. Itu mati. Oke. Ya, nggak apa-apa ditulis ya. Ya. Oke. Oke. Dari kelompok lain apakah jawabannya ada yang berbeda atau ada yang sama? Sama ya. Kelompoknya Eriko apakah sama atau berbeda? Sama ya. Oke. Mungkin dari Yosafa dulu. Bagaimana kalau menemukan ini? Pola ini bagaimana menemukannya? Dilipat ya, dari hasil lipatan ya. Oke. Bastian? Sama ya. Oke. Lalu dibuka coba lembar keduanya. Coba nomor 1 dari Yosafat apa jawabannya? Teman-teman yang lain boleh memperhatikan ya. Apakah ada hubungan antara banyak bidang terbentuk pada lipatan pertama dengan yang kedua? Ada kedua kalinya. Lipatan pertama dari lipatan kedua itu dua kalinya dari lipatan pertama. Oke. Jadi Yosafat mengatakan bahwa ada hubungan, yaitu lipatan kedua banyak bidang yang terbentuk pada lipatan kedua merupakan kelipatan dari banyak bidang yang terbentuk pada lipatan pertama. Bastian bagaimana jawabannya? Ada hubungannya itu semakin banyak kita melipat, maka semakin banyak pula bidang yang terbentuk. Oke. Oke ya. Nomor 2 boleh? Baca. Pergantian. Apakah ada hubungan antara banyak bidang yang terbentuk pada lipatan kedua dan ketiga? Ya, banyak bidang yang terbentuk pada lipatan ketiga merupakan dua kali bentuk di lipatan bidang kedua. Ya. Ya. Ada hubungannya itu ya banyak bidang dikali 2. Oke. Mungkin Yosafat boleh dituliskan di sebelah sana untuk yang ini. Yang pertama, 4 kelipatan dari 2 itu gimana nulisnya? Coba ditulis di sana. Pastinya nanti tuliskan yang kedua ya. Nah ini, soal kedua dituliskan dalam bentuk tadi. 8 kali tadi berapa jawabannya? Dikali 2 kan? Coba dituliskan di sana. Oke, silakan Yosafat duduk. Terima kasih Yosafat dan kelompok. Ini 8 dengan 4. Apa hubungannya yang kamu temukan di dalam kelompok? Oke, boleh duduk. Terima kasih Bastian. Boleh kita beri tepuk tangan dulu pada teman-teman kita yang maju. Oke. Apakah di sini kalian paham ini dari mana dapatnya? Adakah yang masih bingung? Kenapa kok 2 kali 2? Adakah yang bingung atau sudah paham semua? Kelompoknya Agung bagaimana? Sudah paham. Oke. Kelompoknya Riko? Apakah sama mengatakan kelipatan tadi? Sama. Oke, sama ya. Untuk yang kedua, apakah paham? Bisa dipahami tidak? Yang kedua, untuk lipatan ketiga, kita itu memperoleh 8 bidang yang terbentuk. Nah, jika dihubungkan dengan lipatan yang kedua, yaitu berjumlah 4, Bastian menuliskan bahwa di 8 itu diperoleh dari 4 dikali 2 karena merupakan kelipatan tadi. Apakah paham dari sini? Oke, selanjutnya ya. Untuk yang ketiga, apakah ada yang menemukan polanya? Bentuk polanya, apakah ada yang menemukan? Belum ada ya? Oke. Jika belum ada, Ibu bantu. Itu pola lipatannya ya. Oke, betul, nggak salah kalau itu betul. Kalau pola lipatannya betul ya. Coba kita kembali lagi ke sini.
Disimak ya. Disimak hasil kerja kalian. Untuk lipatan kedua tadi dari Yosafat menuliskan 2, 4 itu sama dengan 2 kali 2. Lalu dari Bastian menuliskan bahwa 8 itu kita mulai dari 4 kali 2. Jika ibu ganti 4 menjadi 2 kali 2, apakah boleh? Kenapa boleh? Hasilnya sama. Oke. Sama ya hasilnya ya. Lalu, jika ibu mencari yang 16, berapa berarti? Berapa? Jali 15? Oke, 8 kali 2 ya. Kita punya 8 itu berapa di atas? Betul. Penjabarannya berapa? Oke, ibu ganti ya angka 8-nya menjadi 2 kali 2 kali 2 dikali 2, ini itu milik yang ini. Oke, sekarang yang 32 berapa? Gimana mungkin? 16 kali 2. Oke, 16 kali 2 ya. Sama ya, 16 kita punya di atasnya. Jadi kita ubah menjadi, sebentar, ibu tuliskan di bawahnya saja terlihat. Ini 32 itu sama dengan 16 dikali 2 sama dengan 16 kita punya ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jangan lupa dikali 2 untuk yang milik 32-nya. Dari sini apa yang kalian peroleh? Dari ini. Adakah yang bisa membantu ibu? Apa yang kalian peroleh dari pola tersebut? Gimana ya? Untuk yang 4 itu 2-nya ada 2 kali. Oke. Yang 8 2-nya ada 3. Oke. 16 2-nya ada 4. Yang 32 2-nya ada 5. Oke. Apakah ada bilangan yang sama di situ? Ya, berapa bilangan yang sama? 2. Oke. Ibu mulai dari yang 32 ya. (32) itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa kali nih? 5 kali ya. Nah, ini kita bisa ubah. Kan ini bacanya kita terlalu panjang ya. Gimana tadi bacanya? Coba Bastian coba. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, itu bisa menjadi kesalahan ya ketika kita baca. Bisa aja kita mengalikan 2-nya itu nggak sebanyak 5. Tapi bisa 4, bisa 6, bisa 7 karena terlalu banyak angkanya. Makanya kita bisa ubah menjadi 2, tadi 5 kali ya, berarti 2 pangkat 5. Berarti ketika ada bilangan yang sama, kita kalikan sebanyak n kali, maka kita bisa bentuk menjadi seperti ini. Ini namanya adalah bentuk pangkat atau eksponen. Apakah sudah paham semua tentang bentuk eksponen ini? Yang lain gimana? Sudah ya? Oke. Jadi ini ya Ibu berikan untuk bentuknya atau dalam matematisnya secara matematika kita bisa tuliskan bentuk ini menjadi A pangkat N. Ini A pangkat ini N ini artinya A dikali A dikali A dikali A dikali hingga sebanyak ya, sebanyak n kali. Oke. Di mana A itu sama dengan bilangan pokok. Kenapa dikatakan bilangan pokok? Karena dia yang dikalikan sejumlah n tadi. Dan n itu adalah betul pangkat ya.
Oke. Coba ya, sekarang kita bersama-sama deh. Tanpa menggunakan kertas lipat ya. Bagaimana jika tadi, dibayangkan ya, jika kertas lipat itu kalian lipat sebanyak 4 kali. Satu kali lipatan kertas itu, satu kali lipatan itu menjadi 4. Di sini ada 4. Lalu untuk lipatan kedua ada berapa? 8. Yakin 8? Lipatan kedua. Jadi kertasnya tadi kan kalian lipat menjadi 2 bagian sama besar. Sekarang satu kertas itu kalian lipat menjadi 4 bagian sama besar. 8 atau 16? 16. Kenapa bisa 16? 4 dikali 2. Oke. Iya, bentar. Ini berapa 4 kali 4 pangkat 2? 4 kali 4. Sekarang lipatan ketiga berapa? 4 pangkat 3. Oke, berapa itu? Ya, 4 kali 4 kali 4. 6 4 ya. Oke. Lalu lipatan keempat ada berapa? 4 pangkat berapa? 4. Oke, 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 256 ya. Oke. Perkaliannya jangan lupa dong, SD kan sudah ya. Untuk yang kelima berarti 4 pangkat 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini jawabannya berapa? 1024. Coba Ibu hitung ulang kembali ya. Ya, betul ya, 1024. Jadi ketika kalian menemukan angka yang sepanjang ini, kalian bisa ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat. Tapi kalian harus perhatikan, ini dikali berapa kali atau sebanyak berapa N gitu ya. Apakah ada pertanyaan dari sini? Nah, Tadi yang jarak itu gimana? oke, itu kamu mendahului ya. Oke, betul. Nanti Ibu mau tanyakan itu sebenarnya ya. Oke, yang kita balik ke apa tadi? Jarak ya. Jarak. Oke. Jaraknya itu tulis di sebelah sini ya. Jaraknya itu 150 juta kilometer. Kalau dari kalian sendiri apakah ada ide untuk menyelesaikan ini? Adakah ide? Oke, kita lihat ya. Ini berapa bilangan apa yang sering muncul? 0 ya. Ini ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 0. 0 itu identik dengan apa kalau kita perkalian? Tuh, misal 10 dikali 10 itu sama dengan berapa? 100 ya. Lalu 15 dikali 10 sama dengan 150. Oke. Dari ide ini kita bisa merubah ini menjadi bentuk perpangkatan. Ini ya. Nanti kita pakainya 10. Karena dia mengandung 0 ya. Ini kan 15 dikali 10 150. Kita sudah dapat ya ini ya berarti ya. Ini berapa jadinya? 15 dikali 10. Lalu untuk 6 yang sebanyak 10, mohon maaf. 0 yang sebanyak 6 ini kita bisa ubah menjadi 10. Oke, kali 10 kali 10 gini ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kita hitung, 10-nya ada berapa? 3.
Yuk, salah satu aja yuk. Angel yuk, bantu ibu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita coba ubah ke sini coba. Ininya dulu aja. Ini diubah menjadi pangkat. Bentuknya seperti apa? Berapa yang keras? 10 pangkat 7. Oke, 10 pangkat 7 ya. Nah, ini kan ini ada perkalian ya. Berarti seperti ini kita bentuknya. Nanti jadi 15 dikali 10 pangkat 7 kilometer. Gitu ya sahabat, bagaimana? Sudah paham ya? Oke, yang lain bagaimana ini? Sudah paham? Sudah benar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang Google silahkan kalian selesaikan di rumah ya. Saya suka tugas. Oke, yuk kita simpulkan bersama. Jadi pangkat itu apa ya? Yang bisa menjawab. Bilangnya di sebelah atas bilang pokok. Pengertiannya dulu coba. Itu kan bentuknya. Wah, sudah dikeluarin. Sudah loh, tadi sudah ada loh. Ada yang baca tidak? Tidak. Oke. Ada yang bisa bantu Yohana? Bilangan pangkat itu apa? Atau pangkat itu apa? Oke, masih bingung ya? Ibu kasih hint deh. Tadi kita melakukan apa ini? Perkalian. Apa yang dikalikan ini? 4. 4. 4-nya berapa kali? Banyak ya, ini ada 5 ya kalau di sini. 5 ya, betul ya, 5. Nah, berarti apa? Itu 4-nya kenapa itu? 4-nya dikali secara oke. Paham? Yang lain? Paham ya? Berulang karena ini dikalikan berulang kali. Oke. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bentuknya sendiri itu adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali hingga dikali A sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. Lalu A disebut dengan basis dan N disebut dengan eksponen atau pangkat. Seperti yang Ibu tuliskan di sini ya. Jadi ketika kalian menemukan penulisan yang panjang-panjang seperti ini, kalian bisa, khususnya perkalian berulang ya, diingat. Pangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi kalau tidak sama, kalian tidak bisa membuatnya menjadi pangkat. Apakah ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Ada ya? Oh ya, nanti Bu minta tolong untuk LKPD-nya dikumpulkan dan juga kertas lipatnya dikumpulkan ya. Paham? Oke. Nah, ini ada latihan lagi ya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian dan sesuai dengan proses kita berdiskusi tadi. Oke ya, silahkan dikerjakan di rumah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyampaikan perasaan kalian pada hari ini? Bagaimana? Senang. Oke. Ardo bagaimana? Ya, baik. Oke, senang nggak? Oke. Dapat ilmu baru, senang ya? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dinda dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Setelah selesai. Baik, terima kasih Dinda. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Terima kasih anak-anak. Oke, komentator. Siapa komentator? Oke, untuk persiapan pembelajarannya itu sudah mempersiapkan presentasi dengan baik, membuka dan menutup pembelajaran dengan doa, sudah menanyakan keadaan dan kehadiran siswa anak. Hanya yang masih kurang itu belum ada yel-yel untuk membangkitkan semangat siswa. Untuk pengelolaan pembelajarannya, guru sudah berusaha mengajak siswa untuk berpikir kontekstual. Hanya saja permasalahan yang diberikan itu belum kontekstual, masih secara umum terkait jarak antara